Shalom, Shalom, kakak pembina dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam setiap musim kehidupan kita. Dia yang telah menuntun kehidupan umatnya dan percaya kepadanya. Dan karena itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah akan kebenaran namanya. Mari berdiri, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menyanyi bersama-sama bagaikan bejana. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita mengabaikan perintah Tuhan. Kita menjadi orang yang sombong, merasa diri paling hebat, dan bahkan kita tidak menjadi berkat, malahan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, di dalam kehidupan kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami. Sampai di hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan akan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu, memohon ampunilah kami, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami yang kami perbuat kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih kepadamu. Mohon Engkau ampuni kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa, kami juga akan membaca sebagian dari isi berita firman-Mu dan akan merenungkan itu. Kiranya Engkau memberkati itu,
agar apa yang akan kami baca dan renungkan sebentar itu dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan berita anugerah Allah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Pada saat ini kita akan membaca sebagian dari isi berita firman yang terdapat dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang diberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumunan sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kita menyanyi bersama-sama dengan sayapmu. Berkatakan
Shalom, adik-adik dan kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Markus 2 ayat 1-12 yang berjudul Orang lumpuh disembuhkan adalah salah satu dari peristiwa penyembuhan yang Yesus lakukan manakala ia berada di dunia ini. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh dari apa yang dimaksudkan bacaan ini, maka perlu kita ketahui dulu mengapa ada sakit penyakit. Jawabannya adalah karena kejahatan manusialah sehingga sakit itu ada. Manusia jatuh ke dalam dosa dan mulai saat itulah sakit penyakit telah menjadi bagian dari hidup manusia. Nah, adik-adik dan kakak-kakak pembina remaja, ada beberapa poin penting ketika kita membaca Alkitab yang menjadi perenungan pada saat ini. Pertama, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Rumah mana? Alkitab tidak menulis kalau itu rumahnya siapa. Yang pasti, Yesus sering berpindah tempat untuk memberitakan berita keselamatan bagi setiap orang. Dalam ayat 1 hanya ditulis bahwa Yesus datang ke Kapernaum. Di situ banyak sekali orang yang berkerumun. Tidak dipastikan berapa orang, tetapi setiap Yesus ada di suatu tempat, sudah dipastikan banyak orang datang berkerumun dengannya. Kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang, maka orang berkerumun tidak diperkenankan. Tetapi pada waktu itu orang banyak tetap datang. Mengapa? Karena telah tersiar kabar tentang Yesus bahwa Ia adalah Tuhan yang Ia mampu menyembuhkan orang yang sakit. Kedua, ada seorang yang lumpuh dibawa oleh 4 orang. Tetapi karena kerumunan banyak orang, akhirnya mereka mendapatkan kesulitan untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak ada lagi jalan untuk masuk, karena pintu sudah tertutup dengan kumpulan banyak orang. Tetapi keempat orang ini tidak kehabisan akal. Mereka naik ke atap, membukanya dan menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring, dan berjumpalah orang itu dengan Yesus. Ketiga, Tuhan mengampuni dosa orang lumpuh itu. Saat Tuhan melihat iman mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka? Mereka adalah keempat orang itu. Sehingga Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu. Bisa jadi seorang lumpuh ini sama seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu sudah berulang-ulang diobati tabib atau orang yang ada kekuatan Allah lain, sehingga Alkitab mencatat bahwa tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan memburuk. Sehingga saat orang lumpuh itu memilih untuk berjumpa Yesus, akhirnya dia disembuhkan. Keempat, merupakan penolakan terhadap kehadiran Yesus, manakala ahli Taurat keberadaan dengan keputusan Yesus, sehingga dalam hati mereka menuduh bahwa Yesus menghujat Allah. Tetapi karena Tuhan Yesus Maha Tahu, Ia langsung mengetahui isi hati ahli Taurat. Yesus luar biasa. Dia sangat mengetahui rancangan manusia sampai ke dalam hati. Kelima, Yesus berkuasa menyembuhkan bahkan mengampuni orang yang datang kepadanya. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Akhirnya Yesus menunjukkan kuasanya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Keenam, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Adik-adik dan kakak-kakak pembina remaja, apa makna dari bacaan ini jika kita dikaitkan dengan situasi dan kondisi kita saat diperhadapkan dengan pergumulan, yaitu gangguan COVID-19? Ibadah cuma di rumah dan keluarga, belajar cuma di rumah karena ini boleh pergi sekolah, so naik kelas, so lulus kongso ada tumo kuliah, mar masih di rumah dan boleh kemana-mana. So boleh kasih tangan sama yang biasanya, kurang bakurung, DP lebih barag,
bakar ikan tuna dengan piknik karena kabal dan suka rame-rame karena so terbiasa barame. Intinya, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih. Dari pergumulan COVID-19 yang tercatat telah ratusan bahkan ribuan disulut, maka dibutuhkan iman yang kuat bagi kita semua. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari bacaan ini, diantaranya yang pertama, mendengar kabar tentang Tuhan Yesus bisa menerima kuasa yang ajaib dan luar biasa. Orang berkerumun hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka rindu menerima kasih karunia Tuhan, bahkan rindu disembunyikan dari penyakit dosa dan penyakit fisik. Keputusan untuk berjumpa dengan Yesus bisa mendapatkan mujizat yang luar biasa, sebagaimana yang terjadi bahwa orang lumpuh disembuhkan. Kemudian yang kedua, iman keempat orang sangat luar biasa. Mereka berkorban dengan keyakinan bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang yang mereka bawa. Sampai naik di atas atap, seturun dari atas seng, adik-adik dan kakak-kakak pembina, bayangkan kalau bagaimana dorang pelela dan senai itu orang lumpuh di atas, kondorang seturun di dalam rumah. Iman keempat orang itu sangat menentukan dan membuat hati Tuhan tergerak untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Dalam situasi pandemi virus corona ini dibutuhkan iman yang sama seperti keempat orang itu. Mereka nak cuma pikir dorang kepentingan, dorang rela balela supaya ini orang lumpuh boleh mau sembuh. Artinya kita harus terbeban dengan situasi ini, sekalipun kita tidak terjangkit oleh COVID-19, tetapi kita harus terbeban dengan mereka yang terkena virus, yang bukan hanya membunuh manusia, tetapi telah menghalangi aktivitas keseharian kita. Kemudian yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa dan mampu menyembuhkan sakit apapun termasuk corona. Dibutuhkan kesadaran diri dari kita semua, dibutuhkan pertobatan dan meminta agar dosa kita diampuni. Kuasa Tuhan telah Ia nyatakan saat orang lumpuh disembuhkan, dan hanya oleh perkenanan Tuhan kesembuhan itu terjadi. Kemudian yang terakhir, kuasa kesembuhan membuat banyak orang takjub. Kita pun akan menunjuk kepada dunia bahwa perbuatan Allah adalah hal yang luar biasa. Adik-adik dan kakak pembina sekalian, mari kita mengembangkan iman kita dengan setia kepadanya. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, kembangkan persekutuan ibadah, baik saat kita beribadah bersama dalam ibadah remaja, kolom, gereja, dan ibadah lainnya, sebagaimana harapan kita akan kembali pada aktivitas normal. Serta kembangkan persekutuan ibadah keluarga dan pribadi, supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan yang paling penting adalah bertobat dengan sungguh, supaya kuasa Tuhan akan selalu dinyatakan, karena Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, melainkan damai sejahtera. Kita adalah gereja yang melayani setiap sesama yang membutuhkan pelayanan, tetapi tampillah sebagai gereja yang menyembuhkan pribadi dari kebinasaan dosa. Dipakai Tuhan untuk menyembuhkan penyakit dosa sesama dengan menjadi berkat bagi mereka. Kita percaya virus corona berakhir, yang sakit disembuhkan, dan lebih daripada itu adalah kesembuhan rohani kita, supaya kita dipulihkan saat kita masih ada di dunia dan kelak nanti saat kita akan berada di tempat yang telah dijanjikan Allah kepada kita, yaitu surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dengarlah nas persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukanlah berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberi persembahan dan kita menyanyi bersama-sama. Kami bersyukur padamu Tuhan.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ada sukacita yang kami rasakan pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan sayang Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa pada hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami bersyukur dalam persekutuan kami saat ini, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tadi yang telah mengajarkan kami bahwa hidup sebagai orang beriman akan terus teruji dengan pergumulan dan penderitaan hidup. Sekalipun terkadang kami lemah dan hilang harapan, terkadang kami mau lari dari kenyataan hidup dan berputus asa. Tetapi firman Tuhan di saat ini membuka pikiran kami bahwa Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang terus menjalani hidup kami. Ya Tuhan, arahkanlah langkah hidup kami untuk selalu di jalan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman remaja yang dalam keadaan sakit, yang lemah, dan yang masih berjuang dalam pemulihan. Tuhan kiranya memberkati obat-obatan dan makanan yang mereka terima. Biarlah melalui semua itu, mereka memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Karena kami tahu janji Tuhan tidak pernah terlambat menolong umat-Nya. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi remaja jemaat Gemim Getsemani Lansot, mulai dari penatua, komisi, kakak-kakak pembina, sampai anggota-anggota remaja yang ada. Berkati kami semua di dalam melakukan tugas dan pelayanan dan program-program yang telah kami rencanakan, baik yang sudah kami lakukan maupun yang belum kami lakukan. Dan kiranya juga ya Tuhan, kami diberi kekuatan dan keutuhan untuk menjalankan tugas panggilan gereja secara bersama. Lindungilah kami semua saat kami bekerja beraktivitas di tengah situasi COVID-19. Bentengi kami semua agar tidak mudah terpapar dengan COVID-19. Berkatilah juga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kiranya semakin diberikan kekuatan dan kearifan untuk mengayomi kami masyarakat. Biarlah terus tercipta kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami yakin akan ada waktunya Tuhan untuk memusnahkan virus corona di muka bumi ini. Ya Tuhan Yesus, dalam ibadah saat ini, kami sudah memberi persembahan syukur. Tuhan kiranya memberikan pemberian kami ini agar berguna bagi kelebaran gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terlebih berguna bagi persekutuan remaja jemaat Gemim Getsemani Lansot. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dan dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebagai nyanyian penutup, kita menyanyi bersama-sama Teenager for Christ. Somebody
Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.